Bu Silvi. Halo juga Bu Sisma. Gimana kabarnya Bu Silvi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Siti Humairah kabarnya baik? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini akan melakukan coaching ya Bu? Iya. Oke. Baik, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching ya Bu. Oke, ada 4 kriteria nih. Yang pertama kurang, lalu yang kedua cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik nih Bu, gitu. Nah, dari coaching hari ini nih Bu Silvi nih, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang mau Ibu kembangkan? Untuk hari ini saya ingin melakukan coaching dengan alur beta ya Bu ya, dengan kompetensinya yaitu kesadaran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari yang tadi udah Bu Silvi sebutkan, kesadaran penuh, lalu kemudian mendengarkan secara aktif, lalu kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu nih Bu Silvi nih, kompetensi mana yang mau Ibu gali lebih dalam kepada coach Ibu? Mungkin kesadaran penuh ya Bu ya, agar saya itu bisa fokus gitu. Oke, baik. Menurut Bu Silvi nih, indikator untuk kesadaran penuh tuh kira-kira apa Bu Silvi? Untuk pengembangannya saya akan fokus ya kepada kunci, menatap wajahnya, dan Baik. tidak akan melakukan kegiatan yang lainnya. Baik. Ya, begitu Bu. Fokus menatap wajah koci, lalu kemudian membuat catatan-catatan atas permasalahan yang koci Ibu nanti. Kemudian Bu Silvi akan mencatat dengan teliti, begitu ya Bu ya? Iya. Lalu sekarang udah siap belum nih Bu Silvi untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap ya Bu Insya ya. Allah siap. Baik, saya doakan semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik. Dan apa yang Ibu sudah rencanakan semuanya tercapai gitu. Amin. Oke, silahkan Bu Silvi. Baik, terima kasih Bu Sisma. Ya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Silvi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya ya gimana ya Bu ya, ada sedikit kegelisahan sebenarnya Bu. Kenapa Bu? Ibu gelisah? Ya saya sebenarnya tadi habis dari kelas ya Bu ya, anak-anak sudah pulang. Saya sih merasa sedang sedih ya Bu ya terhadap sikap antar murid di kelas Bu. Oh begitu, jadi Ibu lagi sedih ya terhadap Iya, Bu. sikap murid-murid Ibu. Iya Bu. Sebelum lebih jauh saya bertanya, sebenarnya hal apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap ya Bu ya, saya bisa menemukan solusi agar rasa empati murid-murid itu bisa tumbuh Bu di kelas. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya murid-muridnya di kelas itu punya rasa empati ya. Iya Bu. Oke, baiklah kalau begitu boleh Ibu ceritakan? Iya Bu, jadi gini Bu, saya itu pernah menyaksikan pada saat istirahat ya Bu, ada anak yang sedang minum, tidak sengaja tersandung, lalu ditertawakan oleh teman kelas ya Bu. Iya. Ada yang ditertawakan, ada yang acuh tak acuh, ada yang meninggalkan gitu Bu. Lalu bukannya ditolong ya itu malah hanya diliatin saja. Lalu Bu, kemarin hari Jumat kemarin itu pada saat mempraktekkan teks Pancasila Bu, ada beberapa anak yang belum hafal ya Bu ya. Mereka kan masih kelas 1. Ada beberapa anak yang belum hafal. Tetapi responnya teman-temannya yang duduk itu malah diledekin Bu, ditertawakan, diketawain tuh. Jadi saya merasa agak miris gitu ya Bu. Saya khawatir kejadian itu akan menuju pada bullying Bu nantinya. Oh iya, baik. Jadi belum tumbuhnya ya rasa empati anak-anak itu terhadap sesama temannya. Iya Bu. Kira-kira apa sih Bu penyebabnya?
Menurut saya Bu ya, karena ini kan mereka kelas 1, mereka ini baru bertemu ya Bu ya, sehingga rasa saling memiliki itu belum muncul Bu, belum begitu terjalin dan belum tumbuhnya kesadaran sosial itu di antara mereka Bu. Jadi mereka hanya berempati dengan teman yang saling kenal. Oh, Gitu Bu, iya. Oke, jadi mereka itu belum tumbuh rasa empatinya, hanya tumbuhnya hanya sesama yang sudah kenal saja. Betul, gitu Bu. ya. Menurut Ibu, sikap seperti apa sih yang mencerminkan rasa empati itu? Menurut saya itu sikap empati itu ditunjukkan ketika orang itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu Bu. Lalu dia bisa membantu temannya tanpa harus diminta. Mungkin seperti itu Bu gambaran sikap empati yang saya harapkan di kelas Bu. Jadi agar anak-anak itu bisa merasakan apa yang teman-teman mereka rasakan, terus dapat membantu orang lain tanpa diminta. Iya, gitu Bu, loh. betul, Bu. Jadi dengan kesadaran dia sendiri ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, menurut Ibu apa sih yang bisa Ibu lakukan agar mereka punya rasa empati itu? Sepertinya karena empati itu berkaitan dengan orang lain ya Bu. Sepertinya saya harus lebih sering melibatkan mereka pada kegiatan yang saling yang tumbuhnya interaksi lebih intens Bu. Agar rasa empati itu bisa muncul Bu, kan karena rasa empati itu muncul karena terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Baik. Tadi Ibu bilang dengan melibatkan murid dalam pembelajaran ya. Oke, dan berinteraksi secara intens. Nah, kira-kira nih kalau di skala itu kondisi anak-anak Ibu tersebut di level berapa sekarang ini? Menurut saya ya Bu, sejauh ini interaksi antar mereka di kelas itu berada pada skala 5 Bu. Oh, di skala 5 Iya. ya. Berarti ya masih perlu bimbingan lebih ya. Iya, Bu. Terus yang harus maksud saya yang ingin Ibu capai gitu, itu harapannya di level berapa? Menurut saya sih untuk ukuran mereka, saya berharap sih 7 atau 8 itu sudah bisa memantik Bu empati mereka. Begitu ya. Jadi Ibu berharap di level 7 dan 8 untuk memantik empati mereka. Nah, untuk memantik empati mereka itu kira-kira kegiatan apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin saya akan menciptakan kondisi di kelas di mana mereka bisa saling berinteraksi ya Bu ya. Mungkin bisa saya terapkan dengan model cooperative learning Bu ya. Seperti itu Bu. Oh, cooperative learning. Iya Bu. Kira-kira seperti apa sih cooperative learning itu? Ya, Apa jadi itu? cooperative Kalau bisa learning itu di mana murid itu membentuk kelompok-kelompok kecil Bu. Jadi saya situasikan anak-anak itu bekerja dalam kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok kecil itu adanya kegiatan saling mengajar gitu Bu. Tutor sebaya dalam pembelajaran. Baik. Seperti itu Bu. Jadi cooperative learning itu semacam tutor sebaya ya? Iya Bu, benar. Baik. Oke, itu sih bagus sekali ya sebenarnya menurut saya. Jadi mereka itu bisa saling membantu antar teman. Iya, Bu. yang kurang mengerti dibantu sama yang lebih Iya Bu. mengerti di dalam kelas. Iya. Baik. Jadi mereka itu dikelompokkan ya dalam hal ini. Iya Bu, benar. Oke. Lalu selain itu kegiatan apa lagi sih Bu yang bisa dilakukan gitu selain cooperative learning gitu? Oke, berarti untuk membantu mereka untuk memahami gitu ya Bu pelajarannya di dalam cooperative learning itu, mungkin langkah awalnya itu saya harus memetakan kebutuhan murid Bu. Baik. Ya.
terutama pada bagian kesiapan belajar. Jadi saya tahu nih ketika mengelompokkan mereka, saya bisa mengelompokkan mereka secara heterogen. Itu Bu. Oh, ya, baik. Jadi akan memetakan kebutuhan murid. Iya. Terus agar dapat mengelompokkan mereka secara heterogen sesuai dengan kebutuhannya ya. Iya Bu. Oh, baik, bagus sekali nih kegiatan Ibu. Oke, berarti dalam melakukan kegiatan itu kan pastinya ada hambatan atau masalah atau kendala gitu ya. Kira-kira bagaimana Ibu cara mengatasinya? Cara saya pasti ada masalah Ibu ya. Mungkin yang terpikirkan oleh saya itu saat dibagi kelompok sama teman yang mungkin dia tidak suka, akan ada penolakan. Iya Bu, akan ada penolakan. Iya. Aku nggak mau sama dia, seperti itu ya Bu. Aku maunya sama teman yang ini aja. Tapi bagaimana lagi kita menyiapkan mereka atau kita menjelaskan ke mereka bahwa berteman itu dengan siapa saja gitu. Jadi tidak harus saling memilih gitu Bu, karena semuanya itu adalah teman dan harus saling menyayangi, seperti itu Bu. Jadi intinya Ibu akan membawa mereka untuk menerapkan rasa saling menyayangi gitu ya. Begitu Bu. Oke, baik. Adakah hal lain mungkin Bu yang akan Ibu lakukan? Setelah anak-anak bisa menerima kelompoknya gitu ya Bu ya, ini kan memang perlu pembiasaan juga, tidak hanya sehari 2 hari gitu ya Bu ya. Nah, dalam pembagian kelompok itu mereka akan mengerjakan LKPD kelompok Bu. Nah, di mana LKPD kelompok itu mereka akan saling berdiskusi untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, ketika mereka berdiskusi, otomatis mereka harus, saya akan menyampaikan kembali bahwa harus saling menghargai pendapat temannya, seperti itu Bu. Selain itu saya juga setelah anak-anak berdiskusi, saya juga akan meminta anak-anak itu mungkin untuk menerangkan ya Bu hasil diskusinya. Jadi ketika ada temannya yang menyampaikan pendapat di kelas, tidak ada yang mencemooh gitu ya Bu ya, harus saling mendengarkan ketika ada yang berbicara. Mungkin seperti itu Bu, langkah-langkah kecil yang bisa terus dilakukan agar memantik rasa empati mereka terhadap orang lain Bu. Baik. Jadi Ibu akan melakukan pembiasaan dengan diskusi kelompok ya tadi ya. Betul Bu. Terus kan dalam diskusi kelompok itu ada pembagian tugasnya gitu ya. Iya Bu. Jadi ada yang sebagai pemapar, ya ada penulis gitu. Selain itu apakah ada lagi Bu? Menurut saya sih Bu, untuk saat ini itu dulu Bu. Mungkin bisa juga Bu, ketika ada teman yang sakit, saya bisa mengajak mereka untuk ikut, ayo kita jenguk ke rumahnya siapa gitu ya Bu ya. Secara tidak langsung kan kita mengajak murid untuk ayo kita ikut merasakan apa yang temannya sedang rasakan, seperti itu Bu. Baik, bagus sekali ya Ibu ya. Kira-kira nih. Iya Bu. Siapa sih yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan hal ini? Sepertinya kalau saya menerapkan ini dalam proses pembelajaran, yang akan membantu itu adalah tentu murid-muridnya sendiri, ya Bu. Saya mengajak bekerja sama kepada murid-murid untuk mari kita kita bangun kesadaran sosial. Lalu saya juga meminta tolong oleh guru mata pelajaran yang lain agar bisa sama-sama menerapkan kesadaran sosial ini melalui pada saat mereka belajar di kelas gitu Bu. Jadi Ibu akan menerapkan kesadaran sosial kepada murid-murid Ibu ya, dan juga meminta bantuan guru-guru lain untuk melakukannya gitu. Baik Ibu, berarti untuk selanjutnya nih, kira-kira berapa lama Ibu memerlukan waktu untuk menerapkan
kompetensi ini? Oke, setelah ini sih rencana saya langkah awalnya akan mengidentifikasi dulu kesiapan belajar mereka ya Bu. Iya, baik. Mungkin sekitar 1 hari akan saya persiapkan. Setelah saya identifikasi kesiapan mereka, saya akan membuat kelompok dan LKPD yang harus mereka lakukan. Saya rasa sih mulai besok sudah bisa saya terapkan Bu. Jadi besok ya, Iya. Ibu akan mengidentifikasi kesiapan Iya. belajar, Iya. terus akan melakukan pengelompokan Iya. ke siswa dan memberikan LKPD Iya, Bu. untuk berdiskusi di situ. Iya, Bu, benar. Agar tercipta suatu rasa empati terhadap Iya. masing-masing anak. Baik Bu, bagus sekali. Jadi seminggu lagi kita akan bertemu ya Bu ya. Saya pengen tahu nih perkembangannya bagaimana gitu loh Baik, setelah Bu. apa yang Ibu lakukan itu. Baik Bu, baik Bu. Nah, Terima baik. kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih juga. Iya, Ibu. terima kasih Bu. Gimana Bu Silvi tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita bahas ya hasil analisis catatan yang saya peroleh dari percakapan Bu Silvi dengan Bu Siti tadi ya, coachingnya Baik, yang baru Bu. dilaksanakan. Oke. Apa saja nih yang tadi udah Bu Silvi lakukan untuk mencapai tujuan pengembangan berdasarkan indikator yang Ibu sebutkan sebelumnya? Menurut saya nih, tadi saya sudah mengembangkan dengan fokus kepada Bu Mai, dengan menatap wajahnya dan tidak melakukan kegiatan lain selain saya hanya mencatat kata-kata kuncinya saja Bu. Oke, Bu Silvi, Ibu telah menyampaikan hal-hal untuk mengembangkan kompetensi coaching tadi ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan dari catatan saya nih Bu, gitu. Baik. Jadi yang saya catat ada beberapa hal nih Bu Silvi nih. Satu, pada kompetensi kehadiran penuh Bu Silvi tadi ya. Indikatornya saya lihat dengan Bu Siti tadi sudah tercapai nih, sudah mendapatkan kriteria yang baik loh, Masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah Ibu. Lalu terima yang kedua kasih. nih, berdasarkan catatan saya, kompetensi mendengarkan aktif. Nah, Bu Siti juga saya catat sudah mendapatkan kriteria yang baik. Tadi Bu Silvi mendengarkan secara aktif permasalahan dari Bu Siti Humairah apa saja, lalu kemudian sampai Bu Siti Humairah mendapatkan solusinya atas permasalahannya ya Bu ya. Gitu. Lalu yang ketiga, pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini juga Bu Silvi menurut saya sudah mendapatkan kriteria yang baik gitu Ibu ya. Ibu sudah Terima kasih. bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Bu Siti Humairah gitu, menggunakan kata-kata kunci, memperlihatkan kata kunci dan menggunakan kalimat-kalimat kata tanya sehingga Bu Siti Humairah terpancing gitu ya, sehingga segala kompetensi Bu Siti Humairah tuh keluar gitu, sampai-sampai Bu Siti Humairah tuh mendapatkan solusi yang terbaik, Masya Allah, dari permasalahannya gitu. Tadi catatan saya sudah ya Bu Silvi ya gitu. Ternyata hasilnya sudah bagus semuanya gitu ya, dengan apa yang terima sudah kasih. Ibu upayakan gitu ya, ada kompetensi yang Ibu kembangkan itu alhamdulillah saya lihat sudah tercapai. Tapi Bu Silvi nih, ada nggak sih kompetensi lain yang mau Ibu kembangkan lagi setelah ini? Kompetensi lain yang perlu saya kembangkan sih sepertinya itu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya harus lebih banyak belajar lagi nih untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, Bu Silvi, untuk mengelontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih, Bu Silvi ada rencana apa ke depannya? Kalau saya sih rencananya ya ingin banyak praktek gitu, mempraktekkan baik, dengan bagus sekali rekan-rekan rencana sejawat Ibu. saya gitu, dengan murid-murid saya gitu. Selain itu saya juga ingin cari buku-buku referensi Bu, bagaimana Oke, sih cara bagus, bertanya yang iya. benar, baik dan berbobot gitu.
Baik Bu Silvi, bagus sekali tadi ya rencana Ibu ke depannya. Ibu akan lebih melancarkan gitu ya alur Tirta ini, melaksanakan coaching dengan murid, rekan sejawat gitu ya Bu ya. Lalu Ibu akan mencari buku-buku referensi lagi untuk menggali lebih dalam lagi tentang alur Tirta ini ya Bu ya. Untuk melaksanakan coaching gitu dengan teman sejawat ataupun murid. Oke, seperti itu. Kapan nih kira-kira Ibu mau melaksanakan coaching lagi? Mungkin secepatnya ya Bu, saya ingin belajar gitu loh. Iya, Biar bagus. lebih lancar lagi gitu. Bagus. Memang kita harus terus menggali biar lebih lancar lagi ya Bu. Karena kalau kita nggak berlatih, ya kita akan lupa lagi gitu kan. Kita harus terus meningkatkan kompetensi kita sebagai coach gitu, agar dapat mengeluarkan potensi-potensi dari coach kita. Oke, baik Bu Silvi, Bu Siti. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya Bu ya. Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Gitu, bisa memberikan praktik-praktik baik kepada teman-teman di sekolah. Iya Bu, baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sisma dan Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Silvi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik banget. Sepertinya- Bu Silvi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Sepertinya semua ceria ya hari ini. Ceria sekali. Iya. Karena sekarang ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Untuk itu saya akan menyampaikan rubrik dari percakapan coaching ini ya Bu ya. Baik Bu. Ya. Di sini ada 4 kriteria, yaitu kurang, cukup, baik, dan amat baik. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya, ini kompetensi coaching apa sih yang mau Ibu kembangkan? Gini Bu Silvi, hari ini saya insya Allah mau mengadakan coaching dengan Bu Tri gitu Bu. Nah insya Allah saya mau menggunakan alur Tirta. Di dalam alur Tirta itu saya akan menggunakan 3 kompetensi saya Bu gitu. Ada kehadiran penuh, lalu kemudian saya bertanya aktif, lalu kemudian saya satu lagi saya akan memaparkan atau melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya gitu Bu. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu ya? Betul Bu. Baik, dari ketiga kompetensi ini, mana sih yang akan Ibu kembangkan? Iya Bu, dari ketiga indikator ini saya mau mengembangkan kehadiran penuh ya Bu terhadap coach saya. Baik, jadi kehadiran penuh ya. Iya, Bu. Indikatornya apa saja kira-kira? Indikatornya akan saya lakukan itu, saya akan fokus kepada coach saya akan menatap coach saya, berbicara dengan hati agar coach saya merasa nyaman, lalu kemudian coach saya bisa terbuka dengan saya gitu Bu. Lalu kemudian saya akan mencatat apa saja permasalahan-permasalahan coach saya gitu, dan saya tidak akan melakukan kegiatan lain gitu Bu yang mengganggu konsentrasi saya. Baik, jadi lengkap sekali ya. Fokus dengan bertatap memandang wajahnya. Iya Bu, betul. Terus berbicara dengan hati dan Betul. mencatat hal-hal yang penting Betul, yang dapat Bu. digali dari coaching. Baik Bu, setelah saya mengamati, nanti saya akan tanggapi bagaimana ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching ini yang akan Ibu terapkan. Siap Bu Silvi. Baik, selamat bekerja. Siap Bu Silvi. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Sisma. Gimana kabarnya Bu Tri hari ini?
kabarnya baik Bu. Dan, Alhamdulillah. tadi kebetulan ada kegiatan di sekolahan mengenai kegiatan di pengajian tadi Bu. Jadi sekarang ini saya lagi istirahat dan kebetulan Bu Sisma pas nih waktunya Pas untuk datang. banget ya, alhamdulillah. Gimana kabar anak-anak di kelas Ibu? Nah itu dia Bu yang akan saya ceritakan sama Ibu nih pada kesempatan ini. Oh gitu. Oke, Bu Tri, apa yang ingin kita bicarakan nih pada siang ini? Iya, jadi saya punya masalah di kelas Bu. Nah kebetulan masalah ini pas mengenai pas pembelajaran di kelas bab itu Bu, bilangan jam. Bilangan jam. Nah saya mengajarkan bilangan jam ini anak kok nggak paham-paham gitu Bu. Malahan begitu saya masuk di kelas, anak-anak itu karena udah tahu nih pelajaran matematika, jadinya anak-anak ada yang lempar-lemparan kertas, terus ada yang bercanda, ada yang lari-larian, kan masih kecil-kecil tuh Bu. Ngajar kelas 1 saya Bu. Oh, kelas 1 Bu Iya. Tri. Oke. Nah, Bu Tri tuh kalau anak-anak yang seperti itu ya Bu Tri ya, apa yang ingin Bu Tri dapatkan dari pembicaraan kita siang ini? Iya, tentunya saya ingin gimana gitu ya, supaya pembelajaran saya itu saat mengajarkan jam itu anaknya paham Bu. Jadi paham dengan apa yang saya ajarkan, terus anaknya senang gitu. Itu tujuan saya. Gimana caranya saya bingung kadang-kadang. Gitu Gimana? ya Bu Tri ya. Saya kadang-kadang heran juga Bu, waktu pas pelajaran bilangan jam, karena saya sudah mengajarkan sekali, Ya. terus hari berikutnya itu anaknya ada yang nangis Bu di pojokan. Ya ampun, kenapa itu? Itu dia, karena mungkin di sekolah dia udah nggak paham, mungkin ya karena penjelasan saya itu dia nggak paham. Di rumah orang tua nggak ada komunikasinya, begitu pulang kerja anaknya sudah tidur. Oh gitu. Nah, baik. Itu. Jadi anaknya nangis karena nggak ngerjain PR yang saya. Gitu. Banyak banget permasalahan di SD ya Bu, apalagi kelas 1, anaknya masih kecil-kecil gitu. Baik Bu Tri, dari yang saya tangkap setelah mendengar cerita Bu Tri tadi gitu ya, bahwa Bu Tri ingin mendapatkan solusi dari yang terbaik gitu ya, solusi yang terbaik dari peserta didik Ibu gitu ya. Kalau menurut pengalaman Bu Tri nih, anak yang paham atau anak yang tidak jahil itu yang seperti apa? Nah, tentunya kalau anak yang paham itu begitu saya diberikan memberikan penjelasan selesai dan dia paham, begitu saya kasih latihan dia langsung mengerjakan itu Bu. Itu kelihatan kalau anaknya itu paham. Nah, kalau anak yang nggak paham, begitu saya berikan penjelasan, dia mungkin sangat perhatian gitu terhadap saya pas ngajar. Tapi begitu saya kasih latihan, dia bingung, nyontek sana, nyontek sini. Terus kadang-kadang karena Resah memang ya Bu ya. karena memang dia nggak bisa melakukan hal-hal yang tidak dia kehendaki, misalnya bermain, apalagi anak kecil ya Bu ya. Iya. Jadi ada yang bermain, ada yang pokoknya sangat gaduh gitu, membuat gaduh di kelas gitu kalau yang anak yang nggak paham begitu Bu. Oke, jadi anak yang paham itu anak yang siap mengikuti pelajaran, lalu diberikan tugas dia langsung mengerjakan, tidak usil dengan temannya gitu ya Bu ya. Nah, kalau siswa yang di kelasnya Bu Tri nih, yang sekarang Bu Tri hadapi, yang anaknya Nggak kurang paham gitu ya, itu kira-kira sekarang lagi di level berapa Bu Tri? Sepertinya baru level 1, yaitu mengikuti pelajaran aja gitu, menirukan dengan apa yang sudah saya tulis, dia bisa menirukan, tetapi untuk menyelesaikan masalah dia belum bisa, terutama gitu. untuk materi bilangan jam ini. Oh gitu Bu Tri. Tapi ada kemungkinan nggak Bu Tri kalau misalkan anak-anak Bu Tri itu mencapai
ke level 8 Sempurna gitu. mungkin. Dari 1 sampai 10 Iya. tuh mencapai ke level 8 gitu atau 9 10 itu Iya. kira-kira bisa nggak Bu Tri? Saya yakin bisa ya Bu ya, semuanya kan saya kira tidak ada yang mustahil gitu, mustahil. Semuanya bisa terlaksana asal mungkin dengan usaha saya, bagaimana cara, mungkin apa yang harus saya lakukan gitu supaya bisa merubah pembelajaran ini dengan baik. Misalnya mengubah metode belajar saya. Nah, Bu Tri, misalkan nih ya, berarti Bu Tri ada optimis lah ya untuk mencapai ke level pasti 8 Bu. nih, Iya. bahkan 10 Namanya gitu ya. mengajar itu kan harus berusaha Nah, iya, sesuai betul. dengan apa yang diharapkan, semua bisa berhasil dengan baik. Nah, Kriteria yang kira-kira nih Bu Tri, ada ide atau gagasan apa nggak dari Bu Tri untuk mencapai ke angka 8 bahkan Iya. 9 dan 10 tadi Bu Tri? betul. Yang seperti saya pikirkan, saya kira harus ini Bu ya, metode pembelajaran saya kayaknya harus dirubah ya Bu ya, metode pembelajaran saya. Terus tentunya dalam metode pembelajaran itu kan ada memakai alat peraga gitu kayaknya ya Bu ya, mungkin ya, dengan ceramah atau mungkin ditambah lagi dengan menggunakan metode menyiapkan audio visual ya Bu ya. Karena dengan anak SD saya kira dengan melihat itu akan lebih bersemangat. Misalnya melihat video pembelajaran tentang bilangan jam gitu. Oke, baik Bu Tri. Kalau melakukan metode tadi, lalu kemudian Bu Tri membuat alat peraga, lalu kemudian itu. Bu Tri ceramah gitu, lalu kemudian Bu Tri membuat audio visual Iya, gitu betul, ya. Itu bisa meningkatkan ke level 8 atau 9 bahkan 10. Ada nggak sih nih Bu Tri punya kendala dalam melakukan hal tersebut? Iya. Kendalanya, tapi sebelumnya saya pingin mengingat masa lalu itu. Saya kalau di dalam belajar metode materi bilangan jam ini Bu, saya ingat ibu saya. Kok bisa? Iya, dulu ibu saya itu kalau mengajarin saya bilangan jam itu memakai jam yang rusak Bu. Jadi saya baru inget nih, ibu ngingetin sebenarnya. Jadi Alhamdulillah. mengenai metode memakai alat peraga itu tadi. Jadi saya inget ibu saya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi waktu kecil saya itu diajarin ibu saya menggunakan jam yang rusak. Nah, jam yang rusak Betul tuh, Bu, diputer, tuh. puter. Nah, akhirnya mungkin itu metode yang praktis ya Bu ya, yang akan saya ajarkan kepada anak-anak saya itu. Baik. Nah, Bu Tri nih, tadi kan Bu Tri katakan menggunakan jam yang rusak ya Bu Iya. ya. Nah, sekarang mencari jam yang rusak itu kan susah ya Bu ya. Apa iya kita harus mencari jam yang rusak di mana adanya Iya, gitu? itu kendalanya kali ya, Bu, ya. Nah, itu kendalanya mungkin ya Bu ya. Mengenai alat peraga yang kurang Baik. siap gitu ya. Jadi baik. memang harus membuat alat peraga yang praktis. Di kelas misalnya saya membuat lingkaran terus dibikin jarum panah gitu ya, itu juga bisa kali Bu. Tapi kalau buat pembelajarannya itu bisa berlangsung dengan baik, saya akan usahakan itu Bu, jam yang rusak saya cari gitu. Kalau misalkan nih Bu Tri, kalau tidak menggunakan jam yang rusak, ya bisa. apakah ada ide lain gitu? Ada Bu, misalnya dengan memutar video kali Bu ya. Mutar Video pemahaman tentang bilangan jam. Dengan memutar video tentunya anak-anak kan lebih fokus dalam melihat langsung gitu. Oh, caranya begini, gitu. Terus ada juga misalnya dengan memberikan mengelompokkan siswa-siswa yang
mana sih yang belum paham di kelas itu Bu, mana sih yang sudah paham atau belum paham, itu dipisah-pisah. Jadi kelompok yang paham dengan kelompok yang tidak paham. Baik, Bu Tri. Nah, kalau yang tadi saya mendengarkan Bu Tri membuat video gitu ya, atau mencari video untuk ditampilkan secara langsung kepada anak-anak gitu. Ada nggak sih kendalanya gitu Bu untuk mendapatkan video tersebut? Iya, kendalanya. Sebenarnya kendalanya itu untuk video tentunya anak itu dengan melihat video semuanya kadang-kadang nggak konsentrasi, itu ya kendalanya mungkin ya. Jadi Kalau penyerapannya kendala kurang. mencari videonya, untuk mendapatkan videonya itu Bu Tri Saya ada kira kendalanya nggak? untuk mencari videonya itu sangat banyak sekali kita cari di PMM, platform Merdeka Mengajar, Iya, bisa. sangat banyak di situ Iya, Bu ya. di situ bahan-bahan ajar itu banyak. Baik, Bu Tri. Berarti sudah ada solusinya ya Bu? Sudah Bu. Sudah ada solusinya Jadi saya dari sangat lega nih. Jadi dari bagaimana untuk anak itu paham kepada materi yang Ibu berikan gitu. Nah, untuk melakukannya hal seperti itu gitu Bu, ada nggak sih seseorang yang dapat membantu Bu Tri untuk mendapatkan video, untuk membuat alat peraga, untuk membuat model-model pembelajaran gitu? Ada nggak seseorang yang bisa bantu Bu Tri? Tentunya ada ya Bu ya. Kalau di sekolahan saya itu Bu Yusmiati Bu, dia kan sudah lama mengajar di kelas 1. Nah saya itu baru mengajar di kelas 1 itu tahun ini Bu. Wah, jadi berarti pengalaman pertama ya Bu Tri ya, Masya Allah. Jadi saya harus banyak bercerita, mungkin Bu menanyakan sama Bu Yus, bagaimana Bu Yus metode apa yang harus ini disampaikan, terus caranya bagaimana, itu Bu Yusmiati mungkin saya akan banyak bercerita sama dia. Baik Bu, berarti Ibu nih saat kelas 1 ini berapa rombel Bu? Ada 3. Ada 3 rombel ya, berarti ada 3 orang di dalam jenjang tersebut ya Bu. Semuanya akan berkolaborasi. Tentunya itu akan berkolaborasi untuk keberhasilan anak-anak. Baik Bu Tri. Nah, kalau begitu Bu Tri butuh waktu berapa lama nih kira-kira dalam membuat media, alat peraga, lalu kemudian mendapatkan video tersebut gitu. Bu Tri butuh waktu berapa lama? Saya tentunya karena Bu Yus itu dekat dengan saya kira untuk 1 minggu ini bisa saya cari semuanya, bisa saya persiapkan, apalagi untuk alat peraga seperti jam ini saya segera akan cari, dan untuk minggu depan saya kira bisa semuanya sudah bisa saya tampilkan di kelas. Alhamdulillah. Misalnya nih Bu Tri, misalkan Bu Tri lupa gitu, besok Bu Tri lupa gitu apa yang harus saya lakukan ya besok gitu. Nah, ada nggak sih yang bisa membantu Bu Tri untuk mengingatkan Bu Tri gitu? Iya, tentunya teman sejawat ya Bu, yang Bu Yusmiati bisa, Bu Feti bisa, itu kan teman-teman sejawat saya atau sejenjang saya gitu. Oke, berarti tadi akan diingatkan dengan rekan sejawat ya Bu, gitu. Mudah-mudahan semuanya akan berkolaborasi dengan baik ya Bu Tri ya. Terima kasih. Nah Bu Tri, tidak terasa nih perbincangan kita sore ini sudah berakhir nih Bu Tri nih, kita udah bincang panjang lebar gitu ya Bu Tri. Jadi saya lega nih Bu Sisma bisa ngobrol-ngobrol begini. Alhamdulillah. Perasaan Bu Tri gimana nih? Alhamdulillah, jadi saya menemukan ide-ide baru untuk pembelajaran ke depan itu supaya lebih baik gitu Bu. Alhamdulillah. Tentunya anak-anak lebih senang gitu ya. Saya udah merencanakan, udah membayangkan nih dengan metode saya akan pakai di sini, anak-anak bisa bersemangat lagi untuk belajar mengenai bilangan jam. Bu Tri, baik, saya doakan semoga apa yang Bu Tri rencanakan, Bu Tri mau membuat alat peraga, Bu Tri mau membuat media gitu, semoga berjalan dengan lancar dan semoga berhasil dalam pembelajarannya ya Bu Tri ya. Baik, nanti kita akan bertemu lagi sekitar seminggu lagi ya Bu Tri ya. Saya Terima mau kasih tanya sebelumnya. lagi nih nanti gimana nih, berhasil enggak gitu. Sip, Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya Bu Tri ya. Sama-sama. Sehat selalu biar bisa menerapkan berbagai macam media di kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Bu Sisma tadi kegiatan kucingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar tadi sama Putri ya Bu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu, mari kita bahas ya analisis hasil catatan yang saya peroleh dari pengamatan kucing tadi. Baik Bu. Menurut saya sih tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya. Alhamdulillah. Baik Bu, apa saja yang tadi sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian pengembangan berdasarkan indikator yang Ibu sebutkan sebelumnya? Iya Bu, alhamdulillah tadi yang sudah saya rencanakan, alhamdulillah sudah berjalan. Saya juga menerapkan tadi yang saya katakan, saya bersedia untuk hadir penuh untuk coach saya gitu. Saya akan menatap wajah dan mata coach saya gitu. Saya akan fokus gitu Bu. Terus saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu alhamdulillah sudah terlaksana semuanya Bu. Iya. Bagus sekali ya. Jadi Ibu tadi udah berusaha melakukan kehadiran penuh, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, berbincang dengan hati dan mendengarkan dengan aktif ya. Iya Bu. Oke. Jadi Ibu telah menyampaikan hal-hal untuk mengembangkan kompetensi kucing ya tadi ya. Iya, Baik, Bu. saya akan menyampaikan catatan dari saya. Oke, jadi yang saya catat itu ada beberapa, yaitu dengan kehadiran penuh itu Ibu sudah baik sekali ya. Alhamdulillah. Dengan menatap wajahnya kucing gitu. Terus mendengarkan dengan aktif juga ya, dan juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sambung menyambung ya. Iya Bu. Sampai lupa waktu nih. Iya. Oke. Jadi ketiga kompetensi itu sudah berhasil ya. Alhamdulillah, Berjalan Ibu. dengan sangat baik. Alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah menyampaikan perkembangan kompetensi coaching saya hari ini Bu. Sama-sama Bu Sisma. Untuk itu, adakah kompetensi lain lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kayaknya saya butuh belajar banyak lagi nih Bu untuk mengembangkan kompetensi saya di bagian identifikasi. Saya harus belajar banyak lagi bagaimana melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa keluar segala potensinya yang ada di dalam dirinya dia gitu Bu. Baik, jadi Ibu akan lebih mencari pertanyaan-pertanyaan, menggali kunci dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, betul dengan Bu. mencari beberapa referensi ya. Betul Bu, saya akan merefleksi diri saya terhadap kekurangan saya hari ini. Insya Allah dengan cara memahami dan mencari tahu lagi, mempelajari lagi bagaimana teknik coaching. Insya Allah saya mempelajari lagi dengan browsing di internet, lalu kemudian saya bertanya-tanya lagi dengan pakarnya yang lebih ahli, belajar dengan rekan-rekan yang lain gitu Bu. Baik, selamat ya Bu Sisma, tetap semangat ya. Semangat Oke. Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi Sama-sama. kehadirannya hari ini.